Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Sabrina, bisa dipanggil Sabrina. Di sini saya mau menceritakan sedikit tentang masalah saya. Jadi saya itu anak broken home. Ya, broken home itu kayak dia itu bisa dibilang entah dampak dari sifat orang tua, bisa jadi tuh dia kayak orang tuanya berpisah, jadi dia itu hidupnya lontang-lanting kesana kesini, makan gak diurus. Jadi saya termasuk anak broken home yang disiksa sama orang tua. Saya itu bukan maksudnya disiksa main fisik, enggak, cuman itu kata-kata orang tua itu kadang menyakitkan sama saya gitu. Orang tua saya tuh masih lengkap, kadang saya tuh nggak boleh dikasih keluar, nggak boleh main, kadang nggak boleh makan gitu. Jadi saya kalau misalnya di rumah tuh kadang suntuk, mau keluar nggak dikasih, di dalam disiksa. Ya bingung juga sih hidup saya kalau misalnya kayak gini gitu. Nah itu ya. Kira-kira kalau menurut pandangan kakak gitu kan, apa yang menyebabkan orang tua kakak sampai berbuat demikian gitu? Pandangan saya sih itu biasa karena dari sifat awalnya. Bisa jadi mereka itu kayak nggak kepengen saya ada gitu, atau Jalan dokter udah nanti mau apa yang mau direspon orang bilang apa termasuk enggak, orang tua kakak masih lengkap. Coba ulang. foto aja lah dulu nggak apa-apa ya. Jadi apa yang biasa Jadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan sama Kak Sabrina itu apa? Karena kan kakak mau keluar rumah nggak boleh, di dalam juga kakak kayak digituin. Jadi kakak ngapain? Kalau jujur sehari-hari pun kayak
ya cuma di kamar main HP, kadang pun juga dimarahin. Makanya kalau misalnya udah di rumah tuh saya pun stres sendiri, entah mau ngapain. Saya nanti gerak sedikit disalahin, saya keluar disalahin, saya diam pun juga disalahin, makanya saya pusing gitu. Pernah niatan mau buat keluar dari rumah, cuman dari umur saya sendiri pun saya belum mampu buat tinggal sendiri. Kan gini, kakak kan itu di rumah kan posisinya, sedangkan kalau kakak mau kemana-mana gitu kayaknya salah gitu di mata orang tua kakak. Kalau kakak di rumah, emang orang tua kakak nggak kerja, ya kan? Kalau kerja, ayah kakak kerja. Yang membuat tersisa itu mama kakak, karena mama kakak kan ibu rumah tangga. Kalaupun kerja, dia kerja di dalam rumah, nggak kerja keluar gitu. Jadi kayak tekanannya itu datangnya dari mama gitu. Kakak pernah berpikir untuk bilang ke ayah kakak gitu tentang kenapa mama bisa terlalu mengekang saya gitu? Pernah kakak bertanya gitu sama ayah kakak? Kalau bertanya kayak gitu sih pernah sekali. Cuman kayak bapak itu nggak open kali sama kakak tuh, kayak ya udah sih, dia tuh kan mamamu, jadi dia tuh ngatur apa yang kau mau, apa yang bapak mau, apa yang harus diatur gitu loh. Kakak punya adik, adik kakak di pesantren, kakak sendiri di rumah. Kakaknya kakak itu udah keluar ngekos di luar kerja gitu. Apa kakak nggak pengen gitu bilang sama orang tua tentang kalau kakak itu nggak suka dikekang-kekang gitu, kalau bisa tuh ya dikasih kebebasan sedikit, karena kakak juga udah dewasa. Kakak nggak pernah bilang gitu pendapat kakak ke orang tua kakak sendiri? Kakak pernah juga bilang kayak gitu deh, cuman kayak kakak tuh dilawan gitu. Apa sih, udah dikasih yang betul tapi kamu kok malah kayak gini, udah dikasih kayak gini kamu kok malah kayak gini, kok malah ngelunjak gitu, kok malah ngelawan gitu. Ada lagi pertanyaan, kan kakaknya kakak itu kan ngekos, sedangkan kakak enggak. Kakak itu kayak merasa tersiksa di rumah. Kenapa kakak enggak ikut ngekos aja, ikut kakaknya kakak itu, biar enggak merasa tersiksa gitu loh di rumah aja? Kayak mana ya, kalau misalnya disuruh pergi gituan ikut kakaknya kakak juga sih masih terbeban sama hidupnya sendiri, masih lontang-lanting juga walaupun dia ngekos di luar gitu. Dia juga kerja, tapi kan dia belum tentu bisa menafkahin kakak, nafkahin diri dia sendiri masih susah gitu. Enggak, ngekos gitu kan kak. Kakak tetap minta biaya orang tua gitu, cuma kakak beda tempat tinggal aja gitu. Mungkin kalau misalnya udah pergi ngekos kayak gitu deh, orang tua bakal lepas tangan deh. Karena kalau misalnya kita udah pisah dari orang tua, itu orang tua tuh kayak nggak mau berurusan sama orang lagi gitu. Ya udah nggak dianggap apa-apa, aneh tapi nggak dianggap apa-apa gitu. Saya boleh kasih saran?